Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah tadi di perjalanannya bagaimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma tadi sempat ada yang di mana ya? Oh, jadi belum tahu gitu ya tempatnya. Belum tahu. Tapi udah pernah ke UNTAS gitu? Pernah waktu itu SMA lagi ada kegiatan apa gitu. Ikut ke aulanya tapi Oke, jadi belum pernah ke sini gitu ya? Belum pernah ke lainnya gitu, tapi udah pernah ke aula gitu ya? Oke, baik. Nah, di sini tadi kan sudah membaca ya terkait inform yang Anda tuliskan gitu. Nah, untuk terkait inform itu diisinya sama rok sendiri atau bagaimana? ya diisi sama Rofi sendiri. Waktu itu kebetulan isinya hampir sama gitu ya. Karena beberapa hal yang emang harus diuruskan dulu gitu baru Rofi mengisinya. Jadi diisinya sama rok sendiri seperti itu. Rofi sendiri. Nah, untuk sebelumnya izin mengundurkan diri ya, perkenalkan gitu. Teteh di sini sebagai konselor dan Teteh sekarang lagi ada di semester 5 gitu. Dan ini sebagai tugas gitu ya untuk petitum konseling. Nah, di sini juga sebelumnya Ropi pernah ini kan? Pernah ikut sesi konseling? Waktu itu pernah ada dari UNTAS juga, bimbingan dari BK waktu SMA sempat nanya ya konseling lah kayak gitu kurang lebih. Jadi udah tahu ya sebenarnya seperti apa gitu ya. Sedikit. Dan jadi Teteh izin menegaskan kembali ya sesi konseling itu seperti apa. Nah, konseling itu proses bantuan gitu ya terhadap apa permasalahan yang sedang Ropi alami dan kita akan mencari solusi bersama-sama seperti itu. Di sini juga kan ada asas-asas ya yang kami miliki gitu. Yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan yang dimana anak itu datang ke sini sukarela gitu, tanpa ada paksaan dari luar maupun dari orang lain seperti itu. Dan juga Ropi sukarela gitu bercerita kepada Teteh gitu untuk permasalahan Ropi. Dan juga di sini ada asas keterbukaan yang dimana Ropi dan juga Teteh itu terbuka gitu, saling terbuka untuk mencari solusi gitu terhadap permasalahan yang Ropi ini. Dan juga tentunya ada asas kerahasiaan ya, yang dimana asas kerahasiaan ini pembicaraan antara Teteh dan juga Ropi ini bersifat rahasia gitu. Jika pun ada orang lain yang ingin mengetahui permasalahan Ropi sejauh mana gitu, Teteh meminta izin atau teman, sahabat gitu, apakah diperbolehkan atau Boleh ya. Jadi permasalahan ini boleh diberitahukan gitu kepada teman atau boleh deh. Cuma kalau misalkan paling kalau misalkan teman di hiburan gitu ya, kalau saya jangan sih nggak usah ya. Baik. Jadi perkecualian ya mungkin teman hiburan tidak boleh Itu aja sih teh. Soalnya maksudnya apa ya? Sebenarnya ada yang lebih parah sih teh. Tapi nanti mungkin. Baik. Nah, di sini juga untuk sekuensi itu durasinya sekitar 40 sampai 60 menitan gitu. Dan untuk sesinya itu ada 4 sesi ya, dimana kalau ada tambahan atau apa nanti kita konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini juga Teteh mau izinnya untuk merekam dan juga boleh mencatat gitu ya untuk hal yang penting gitu seperti itu. Apakah diizinkan? Boleh sekali. Terima kasih. Nah, juga Teteh nanti izinnya kan ini mau di apa ya? Wajah Ropi ini mau di blur atau tidak aja? Nanti bakal di-upload di mana gitu Mbak? Ya, nanti di-upload di YouTube gitu. Iya sih. Kalau boleh mah di blur aja. Baik. Jadi wajahnya ada di blur. Baik. Nah, sedangkan tadi Teh Ropi udah apa ya mengisi gitu ya untuk tag info itu. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut itu permasalahan yang Ropi alami itu. Oke, jadi permasalahan yang Rofi alami itu terkait pertemanan. Sebetulnya di pertemanan kampus tuh aman-aman aja. Cuman kebetulan Rofi masuk organisasi yang dimana itu kan himpunan ya. Nah, Rofi tuh punya sedikit masalah sama salah satu partner Rofi. Jadi awalnya tuh gini, kita tuh kayak teman deket aja gitu, biasa baik-baik aja. Tapi memang sebetulnya sebelum kita disatukan dalam satu program, kita tuh kayak udah deket banget gitu loh Teh. Tapi waktu pas udah disatuin, kita mulai terbuka gitu. Meskipun si partner Ropi itu dia tertutup orangnya, tapi Ropi tuh kayak mencoba untuk mendekatkan diri gitu kan. Karena kita separtner yang dimana harus, maksudnya harus bersama-sama, harus membangun chemistry juga kan gitu. Tapi setelah itu berjalan gitu ya, itu masih baik-baik aja. Kemudian ada beberapa hal yang menjanggal gitu di hati Rofi gitu. Dia tuh
tiba-tiba keluar grup, kan kita memiliki grup ya, terus tiba-tiba keluar grup, terus jarang apa ya, kalau misalkan ketemu tuh kayak kenal gitu loh, padahal kan kita dulu sedekat itu gitu kan. Nah Novi bingung, ini tuh dia tuh kenapa gitu kan. Sempat Novi tanyain waktu pas dia keluar dari grup, Novi tanya kenapa keluar dari grup, terus dia tuh kayak diem gak bisa jawab. Terus kayak Novi tuh melontarkan hal yang emang mungkin agak sensitif ya, udah kayak ini atau udah nggak butuh, kan waktu itu Novi jadi kolabnya, dia ketua pelaksana kan, atau udah nggak butuh kolab atau butuh gitu kan, dia tuh sambil ya rada nyungkun mungkin gitu. Nah dari sana dia tuh masuk lagi ke grup, terus kayak pembahasan dia tuh ibaratnya kayak baru orang kenal gitu loh. Kan dulu kita deket gitu kan ya, kalau misalkan gimana gitu kan, sekarang kayak assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya, kayak apa sih gitu loh, kayak gak enak grupnya tuh. Terus kalau misalkan rapat ya, kan kita programnya tuh melaksanakan rapat beberapa kali. Nah kemana tuh kalau misalkan di rapat, muka dia tuh, mimik dia tuh kayak kurang enak dilihat gitu. Bahkan bukan sama Novi aja, sama teman-teman yang lain juga sama kayak gitu. Dan mereka tuh ngerasa apa ya, suasananya agak mencekam mungkin ya. Soalnya mood orang tuh berpengaruh juga bagi lingkungan kan. Novi rasanya juga kayak gitu. Terus kan Novi juga kayak bete kan, jadi Novi juga rada ikutan bete, terus yang lain juga sama kayak gitu. Gitu. Itu sih menurut Novi mah. Dan sampai sekarang kita tuh gak ada komunikasi. Maksudnya gak ada komunikasi dalam artian kalau ketemu gitu ya, dia gak ada tuh kayak misalkan Novi nyapa mungkin ya, gak ada dia benar-benar gak nyapa gitu. Karena dulu juga sejujurnya ya, dia kan tertutup orangnya. Novi tuh selalu nyapa duluan, dan dia tuh mungkin mulai terbuka gara-gara itu gitu. Cuma sekarang kayak tertutup lagi. Bahkan ya waktu itu sempat akun ketiganya masuk ke akun second Novi, tapi waktu pas dicek lagi dia nggak ada tuh, kayak nge-unfollow gitu kan. Terus akun keduanya masuk lagi ya, terus waktu pas dicek nggak ada juga. Maksudnya kayak apa sih ini kenapa gitu kan, tapi bingung. Tapi mungkin ada salah satunya sih yang Novi tahu gitu ya, kita kan satu program. Nah dia tuh sebetulnya ketua pelaksana, aku juga ketua pelaksana, tapi lebih menginduk ke Novi, program Novi. Jadi ketua pelaksana secara formalnya itu Novi. Nah si tanda tangan, administrasi dan sebagainya itu atas nama Novi kan. Sedangkan mungkin dia tuh merasa kayak aku juga ketua pelaksana, kenapa nggak ada tanda tangan aku, mungkin gitu kali ya. Mungkin nggak tahu, cuma kayak kalau misalkan kayak gitu kamu ngomong gitu loh. Dan dia tuh sempat ngobrol waktu pas rapat, kalau misalkan ada yang nggak suka ngomong aja, jangan di belakang. Dia usah kalau dengan cara kamu ngomong kayak gitu, berarti kamu tahu dong siapa yang ngomong gitu ya. Dan kalau misalkan kamu merasa janggal atas yang Novi lakuin, sama ngobrol juga gitu loh teh. Karena Novi nggak enak jujur, kayak merasa apa ya, pertama tuh merasa dijauhin gitu kan, tanpa nggak tahu Novi aja masalahnya apa gitu. Terus yang kedua, dia tuh emang adatnya kayak gitu. Dan Novi tanyain ke teman-teman juga ya, teman-teman himpunan yang masuk kitanya, jadi dia tuh cina kayak gitu, cina aku suka kesel liat muka dia gitu kan. Bahkan kayak orang tuh kayak aku udah males liat muka dia. Nah sekarang tuh jadi di Novi, tapi udah kayak males banget liat muka dia. Sekarang kan sekelas ya, di kampus tuh sekelas, tapi kalau misalkan ada apa ya, presentasi atau apa, muka Novi tuh gak pernah mau ngelirik muka dia. Dan itu terjadi seminggu sampai hari ini seminggu kan. Soalnya kan Novi-nya gak enak gitu loh gue. Terus Garofi cacat juga. Nah dia tiba-tiba ada tuh waktu pas kapan ya ngechat, Garofi rapat ekal kapan gitu kan. Udah pakai nama sih teh, mau rapat ekal kapan, minimal kayak atau apa gitu kan. Ini bener gak ada. Terus kayak Garofi dalam hati kayak males ngapain dari juga gitu loh teh. Terus waktu itu nunggu dia ngomong secara langsung. Kita kan sekelas ya, otomatis setiap hari itu ketemu kan. Kalau hari Kamis aja minggu matkul, dia nggak ada. Kalaupun kita pas-pasan, minimal kayak Rofi rapat ada apa, minimal enggak ada nyapa, nggak ada kali nyapa, nggak ada. Terus kayak nyapa aja gitu loh deh. Terus kayak Rofi jadi males gitu loh deh. Biasanya Rofi nggak kayak gini ya, cuma kayak ada dia juga yang mulai gitu kan. Jadi Rofi kayak gitu sampai sekarang juga Rofi nggak mau. Maksudnya kalau misalkan dia nanya, baru Rofi respon, tapi nggak gini ya, karena beda lah responnya gitu. Terus kalau misalkan dia ada di kelas pun ketika lagi presentasi dan sebagainya, tapi gak mau dia buka dia. Maka di kelas aja kayak waktu pas masuk kelas juga, terus ada dia kayak gitu loh, kayak males banget gitu loh ya.
cuma kan itu tidak boleh menutup kemungkinan untuk Rofi nggak mau Iya. masuk kelas kan ya. Jadi Rofi tuh anggap jadi Rofi nggak apa kok nggak apa gitu, walaupun sebenarnya dalam hati Rofi itu selalu mengganjal gitu, dia tuh kenapa sih gitu, terus kenapa Rofi nggak mau ngomong, karena sejauh ini asal Rofi bisa sabar banget gitu dengan menghadapi sikap dia yang kayak gitu kan. Adanya tuh ya udah gimana ya, setiap manusia kan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Cuma kalau misalkan semua orang merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan, berarti itu valid, ya kan? Nah gitu Robi tuh, jadi kayak sampai sekarang aja belum menemukan titik terang Robi tuh harus kayak gimana gitu. Jadi permasalahan yang kami ini kayak permasalahan tentang teman ya, tentang teman yang di himpunan gitu yang tadinya dekat gitu ya dengan Rofi. Nah dari tadi yang sudah Rofi ceritakan gitu, ada gak sih kayak rasa sakit hati atau kok dia kayak menjauh, kayak aku tuh jadi sakit hati seperti itu? Ada itu waktu awal-awal kayak kenapa sih dia tuh kayak gini, bahkan chat Rofi aja di grup yang keseluruhan aja gitu ya, organisasi komiknya gitu, dia nggak respon, padahal Rofi tuh niatnya mau bantu, dia nggak respon tapi respon yang lain, kan Rofi sakit hati kan. Jadi kayak kenapa mungkin Rofi nggak mau lihat muka dia sampai sekarang, karena itu sih sakit hati. Tapi Rofi tuh selalu mencoba untuk berpositif tinggi, maksudnya kayak Rofi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu, wajar gitu kan. Setiap masa ada manusianya, setiap manusia ada masanya. Gitu. Nah kalau untuk proses ini agak udah lama atau berapa lama gitu? Terakhir tuh dari tanggal 27 bulan jadi udah lama gitu ya untuk permasalahan bulan kemarin ya. Sekarang kan udah tanggal 5 ya. Baik. Jadi harian kurang lebih. Jadi udah lama gitu ya. Dan untuk perasaan itu udah lama gitu ya untuk Rofi rasakan gitu ya. Makanya kalau misalkan ini tuh sakit hati banget. Apalagi ini teh, kan kita dalam satu administrasi kan, meskipun ketua kelasnya beda, dia tiba-tiba bilang kayak gini, rapat Eva bisa misah nggak? Masa nggak? Berarti otomatis kamu tuh menuntaskan semuanya, padahal aku tuh belum tuntas gitu loh. Sedangkan kita satu administrasi yang dimana rapat Eva tuh harus bareng gitu. Tapi dia ngomongnya tuh langsung ke Wasekum gitu kan. Wasekum ngobrol ke Rofi lah, jadi Rofi kayak sakit hati kan. Katanya emang gak bisa. Berarti dapat disimpulkan juga bahwa dia tuh emang kayak pengen misah gitu loh teh. Jadi dia teh kayak menjauh gitu ya dari Rofi. Nah kalau dari sakitnya ini situasinya saat apa gitu sedang yang Rofi rasakan? Situasi yang Rofi rasakan kalau sakit hatinya yang sedang apa gitu Rofi? Kalau sedang waktu itu Rofi lagi mata kuliah gitu kan. Terus dikasih lihat tuh, Rofi lihat katanya sama Wasekum tuh, iya ya sakit hati kata Rofi gitu kan. Cuman Rofi tuh ya sakit hati cuma nggak sampai nangis itu karena mungkin ya udah ke-push banget gitu dengan program yang kemarin Rofi lakuin. Jadi Rofi tuh sebenarnya yang Rofi takut tuh rasa empati yang hilang karena saking ditekannya gitu loh teh, ibaratnya kayak mati rasa dikit mungkin ya gitu. Jadi kan terus bingung kayak harus kayak gimana berekspresinya gitu loh. Meskipun sakit hati kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi Rofi itu kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kayak bingung mau ngapain ini gitu kan. Mau melangkah juga udah males gitu loh kayak ya udahlah ikutin alur aja gitu. Walaupun sebetulnya setiap masalah tuh harus ada solusinya kan, harus ada titik terangnya juga gitu. Tapi sekarang tuh kayak masih menggantung gitu loh kayak. Itu paling. Jadi untuk permasalahannya mungkin dari teman Rofi gitu ya, mungkin yang tiba-tiba kayak menjauh gitu ya. Dan juga itu merasa untuk Rofi itu sakit hati gitu ya. Dan situasinya ini saat Rofi saat kuliah gitu ya. Nah untuk dampaknya Rofi itu ke Rofi apa gitu? Kalau dampaknya itu kayak kepikiran atau apa gitu? Kalau kepikiran sih sempat kepikiran, tapi nggak sampai berkepanjangan gitu loh teh, nggak over banget gitu. Jadi kayak cukup dia tuh kenapa ya gitu kan. Masalahnya tuh yang ngejauhin itu dia doang gitu loh, yang lainnya enggak teman-teman Rofi itu. Jadi Rofi tuh paling suka kalau misalkan orangnya langsung ngomong ke Rofi. Jadi kan to the point, nanti Rofi juga bakal introspeksi diri gitu kan, muhasabah diri lah istilahnya. Makan ini mah enggak, dia tuh nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba kayak gitu aja. Itu yang paling Rofi nggak suka tuh, misalnya dari orang gitu kan, ini kan saya ngejelasin tiba-tiba cut off aja ya. Itu menjadi bahan pertanyaan bagi si korbannya gitu kan.
dampaknya sih nggak terlalu dalam sebetulnya, karena mungkin tadi Robi bilang Robi tuh takut kehilangan rasa empati karena sedikit mati rasa gitu loh teh. Sakit hati jadi ya udahlah gitu loh. Oke, jadi sakit hatinya itu enggak terlalu dalam ya, dan juga dampaknya cuma kepikiran sebentar gitu ya sama Robinya, seperti itu. Ya baik, terkadang ini kita nggak enak hati aja gitu loh, kayak kenapa sih gitu. Tapi nggak terlalu berlarut-larut enggak. Cuma sampai sekarang tuh rada ada sakit hatinya gitu. Masih bertanya-tanya mungkin ya, kok dia Kenapa sih sampai gitu, masih kepo lah istilahnya mah. Oke, baik. Tapi Robi juga apa ya, sempet gak sih ngobrol sama teman Robi itu berdua gitu untuk mencari alasannya seperti apa gitu dia itu melakukan seperti itu. Waktu itu sempat, tapi sebelum terjadi kayak gini, karena sebetulnya terjadi hal kayak gini tuh kayak berkali-kali gitu loh teh. Nggak berkali-kali sih, waktu itu sempat 1 kali. Nah aku tuh bilang kita ketemu yuk, komunikasi kita kayak kurang baik, aku pengen di talk lah istilahnya mah gitu. Tapi dia tuh nggak jawab pesan aku itu. Terus dia tuh malah mengalihkan apa ya, percakapan kita gitu loh teh. Itu aku ngechatnya di WA sih sebetulnya, karena dia tuh tiba-tiba berubah gitu. Nah dia tuh tiba-tiba berubah tuh bukan sekali 2 kali yang Robi rasain. Dan makanya kenapa Robi sekarang nggak bertindak kayak misalkan mau ketemu lagi, karena Robi tuh udah capek gitu loh teh. Kayak kesabaran Robi tuh, jadi Robi itu sedikit emosi tuh gara-gara ada ini udah di luar batas kesabaran kayak ya gitu. Jadi Robi itu sempet ya gitu ya untuk menghubungi teman Robi itu gitu ya, untuk menanyakan terkait kenapa gitu ya untuk dia itu gitu. Kalau untuk secara langsung mungkin Robi belum gitu ya. Kayak secara langsung. Baik. Nah untuk dari teman atau sedivisinya atau teman dekat dia, atau ada gak gitu yang menanyakan gitu terkait kenapa sih dia? Enggak, justru kayak teman dekatnya tuh nggak tahu ya walau alam dihasut atau apa. Cuma mungkin dia pun cerita ke teman dekatnya. Jadi kan teman dekatnya tuh kalau ketemu Robi jarang nyapa gitu loh teh. Iya. Kan biasanya Robi selalu nyapa orang kan. Tapi waktu itu kayak senyum atau apa enggak. Gitu. Kelihatan banget gitu. Dia tuh temannya 3, 2 di sekelas sama Robi juga, satunya di luar kelas. Tapi mereka tuh selalu bersama-sama gitu kan, terucap dengan si orangnya ini tuh. Terus kalau ketemu tuh ya sama-sama nggak suka mungkin ya, atau nggak tahu lah. Cuma Robi juga sebetulnya sempat cerita ke teman-teman Robi. Nah teman-teman Robi itu banyaknya di kelas. Itu ada 11 orang tuh teman Robi yang dekat gitu kan. Nah Robi ceritain lah ke beberapa orang, terus kan mereka juga malah ikut sakit hati, bukan ikut sakit hati, ikut gak suka juga sebenarnya. Ikut gak suka karena emang kenapa Robi mendapatkan data dia tuh benar-benar berubah ke Robi dengan teman juga. Jadi Robi tuh mencari tahu lewat teman juga, dia sikapnya kayak gini nggak gitu. Iya emang kayak gitu kan. Ya aku rasain juga, ya aku mah gak suka deh sikap dia kayak gitu, adatnya goreng jangan gitu kan teh. Padahal kan dia tuh butuh bantuan kita semua kan. Dianya tuh kurang gitu ke kitanya, feedbacknya tuh kayak enak gitu loh teh. Sikapnya sih yang mungkin gak enak ke kita tuh. Jadi sempat gitu ya untuk menanyakan ke temannya, tapi temannya juga ingin kalah apa ya, mungkin memalingkan wajah gitu ya, atau mungkin kayak menjauh gitu ya, atau menghasut gitu ya untuk ke temannya seperti itu. Kalau ke teman si orangnya teh enggak sih, aku nggak sempat nanya sebetulnya teh. Cuman aku lihat-lihat aja gitu loh, aku lihat gerak-geriknya dan aku lihat belakangnya aja gitu. Jadi beda gitu. Iya, jadi beda gitu ya. Dapat kesimpulan yang mungkin dari permasalahan yang Robi yang itu mungkin dari pertemanan ya, dan tadi juga ada teman sehimpunan Robi gitu yang tadinya udah deket gitu ya, mungkin nggak ada apa-apa gitu ya tadinya, tapi malah ini kayak renggang gitu ya karena menjauh seperti itu untuk teman Robinya seperti itu. Oke, baik. Nah untuk di sesi counselingnya ini, harapan atau tujuan yang ingin Robi capai itu apa? Harapannya itu semoga kita masih bisa yang dulu kan ya, teman-teman itu bisa kembali lagi gitu kan. Setidaknya kalau misalkan nggak kembali lagi kayak dulu, kita tuh nggak kayak orang asing banget gitu loh teh. Jadi kita kan pernah sepakat gitu, masa mau asing banget gitu kan. Kalau misalkan mau cut off ya udah terserah urusan kamu, cuma setidaknya kita profesional gitu loh teh. Gitu. Terus tujuan Robi gitu ya, ini mendapatkan solusi gitu, terus kayak pandangan juga itu Robi harusnya kayak gimana sih gitu kan. Karena dari diri Robinya juga perlu dorongan untuk bisa melakukan tindakan yang dimana
kita tuh bisa ketemu ngobrol gitu. Rofi tuh kayak butuh banget dorongan itu, karena diri Rofi sendiri pun udah males gitu loh, kayak udah gak mau lah gitu. Oke, baik. Jadi untuk harapannya ini itu Rofi di sini bisa apa ya? Mungkin bisa kembali untuk lebih Biasa seperti lagi, dulu ya, iya. bisa lagi seperti itu, dan juga nggak canggung kayak gini mungkin ya. Dan tujuannya Rofi ingin mencari gitu ya solusinya gitu ya untuk ke Rofi sendiri seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk skala nih, untuk skala gitu, yang dimana Rofi ini kan tadi pengen apa ya? Nggak canggung lagi gitu. Dari 0 sampai 10 skalanya berapa gitu? Pengen gak canggung lagi? Iya. Kayaknya 6 aja sih Teh. 6 gitu. 6 itu diartikan bagi apa? Itu dari 0 berarti Oh iya, kan dari 0 itu skalanya Rofi itu kayak udahlah saya mau ya gitu, nggak mau apa ya, saya mau mengkat aja dia kalau 10 itu mau berteman lagi. 6 aja sih Teh. Ya. Karena sebenarnya ada 50-50 gitu ya. Karena aku nggak mau keulang yang bikin aku sakit hati gitu, kepikiran juga. Itu kan kepikiran dikit ya, meskipun dikit itu berpengaruh juga bagi Rofi gitu kan. Karena aktivitas Rofi juga bukan tentang dia doang gitu kan. Jadi Rofi itu takutnya mood Rofi itu tiba-tiba berubah gitu kan saat kondisi yang memang kurang memungkinkan. Jadi Rofi itu nggak mau sebenarnya. Kalau kata aku juga silakan ya sebetulnya, tapi pengennya secara profesional aja gitu. Kita ya udah berteman aja secukupnya, jadi jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Ya, baik. Jadi Rofi ini ngambil skala 6 gitu ya. Ya. Nah, skala 6 ini kayak titik mungkin ya, kayak kalau mau silakan, kalau mau berteman lagi mungkin Ya. boleh gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh profesional aja gitu loh Teh. Oke, baik. Untuk kan tadi sudah ya, untuk yang paling bingung gitu dari sikapnya itu dia mungkin kayak menghilang seperti itu gitu ya. Nah, ada lagi yang dari sikapnya yang paling bingung bikin Rofi? Itu yang menghilang tiba-tiba, terus kayak dari nada bicaranya sih Teh. Nada bicara dia tuh kayak kurang enakan bagi orang yang apa ya, nanya gitu ya. Sempet sama temen Rofi aja, itu kan ditanya ya dia tuh kayak kurang baik gitu responnya. Jadi ke orang lain pun dia tuh masih kayak gitu. Bahkan orang lain pun juga cerita ke Rofi, kayak ih nggak enak ya aku diginiin gitu loh Teh. Tapi sebelumnya dia itu cara ngomongnya seperti itu atau beda gitu sejak saat ini? Sebetulnya apa ya, ngobrolnya tuh kayaknya emang kayak gitu sih Teh. Cuman harusnya kan bisa memposisikan gitu, kita tuh harus bisa memahami karakter orang gitu. Jadi kamu tuh harusnya jangan mau dimengerti aja, tapi mengerti orang lain juga gitu. Karena kan setiap orang tuh memiliki perasaan yang sensitif kan gitu. Tapi yang bikin aku aneh tuh gini, dia tuh kadang ceria. Nah aku tuh suka senang gitu kalau misalkan dia ceria. Tapi kalau misalkan udah buat baut ya, jebres istilahnya, kayak udah nggak suka banget gitu loh. Kayak kamu tuh kok bisa sih kayak gini. Bahkan aku sampai berdoa, ya Allah semoga dia tuh selalu senang. Karena saking nggak maunya lihat dia ketika jebres-jebresnya sebenarnya gitu loh Teh. Dengan nadanya, dengan mimik mukanya yang kurang enak dipandang gitu kan. Karena itu berpengaruh sama mood kita semua, termasuk dari Rofi sendiri tuh. Jadi mungkin Rofi itu apa ya, ngerasa dia itu kayak nada bicaranya mungkin gak mengenakan gitu. Mimik muka juga nggak enakan gitu. Padahal dulu tuh Rofi udah ngerasa kayak dia tuh kakak Rofi gitu loh Teh. Dulu tuh ngerasa kayak gitu. Cuman ya sekarang harapannya itu emang mau berteman lagi. Cuman ya udahlah, gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu jauh juga gitu. Jadi di sini juga Rofi kayak mensilakan gitu ya, kalau mau menjauh silakan gitu, kalau mau berteman juga silakan gitu ya, Karena itu hak kamu aja gitu. Cuma pengen clear aja gitu, tuntas. Jadi pengennya Rofi itu kayak profesional aja ya, mungkin dari diri dia dan juga Rofi seperti itu. Nah, kalau tadi kan ada harapannya yang ingin Rofi capai gitu ya, yang tadi kayak pengen seperti dulu lagi, dan juga mungkin kayak lebih terbuka lagi mungkin ya dia. Nah, ada lagi gak harapan yang pengen Rofi? Enggak sih Teh, paling itu aja. Maksudnya kayak supaya profesional kita juga jalan gitu loh. Karena kalau misalkan kayak gini terus mah ya udah nggak ada komunikasi. Sedangkan komunikasi itu salah satu hal yang sangat penting kan.
Itu sih Teh, paling itu aja. Oke, jadi mungkin ya Robi mah harapannya mungkin bisa kayak dulu lagi dan seperti komunikasinya juga berjalan dengan lancar gitu. Iya itu. Kayak gitu. Kalau diharapkan pengen kayak dulu lagi banget mah enggak gitu, karena ya udah terserah kamu aja gitu, aku ngembaliin hak kamu. Cuman pengen ya maksudnya setidaknya kita berteman lagi gitu kan, kayak nggak ada istilahnya kayak jauh-jauh terus gak saling sapa gitu kan. Karena Rob itu kalau sama teman-teman kelas ya nyapa gitu loh Teh, kalau nggak ada Robnya dari merekanya gitu. Jadi mungkin Robi mah mau berteman gitu ya, berteman lagi dengan dia seperti itu. Kayak baik. Kan tadi kita kayak hubungan untuk membaik gitu ya. Kalau mungkin dari Robinya ada gak sih kayak perubahan gitu dari Robinya? Mungkin dari akunya yang salah atau apanya? Ada gak sih kayak perasaan kayak gitu? Sempat ada Teh, Robi ngerasain oh mungkin karena Robi cerita ke teman-teman gitu ya gitu kan. Soalnya kenapa Robi cerita ke teman-teman, Robi tuh pengen tahu dia Teh kayak gitunya ke Robi aja atau enggak gitu loh Teh. Jadi sebenarnya Robi juga ada sedikit kayak mikir gitu, atau dia Teh gitu gara-gara ini gitu kan. Terus yang kedua tuh terkait yang administrasi itu atas nama Rofi gitu. Tapi kan maksudnya kalau tahu kayak gini mah ya udah dari dulu juga kita bisa aja gitu prokernya, jangan disatuin kan gitu. Jadi itu sih Teh, cuman nggak tahu untuk hal yang konkretnya mah apa gitu. Ada yang mungkin ya kayak perasaan gitu ya, sakit hatinya seperti itu. Nah tadi kan Robi menyebutkan ya pengen hubungan ini membaik gitu ya, yang seperti itu. Nah kalau hubungan itu membaik, apa yang Robi rasakan gitu kalau kembali ke hubungan yang baik itu? Mungkin dari diri Rofinya juga nggak terlalu kepikiran gitu loh Teh, meskipun sebetulnya ini tidak terlalu kepikiran banget gitu, cuma setiap kali masuk kelas gitu ya kadang kayak kepikiran, terus hati Rofi itu yang mengganjal dikit gitu. Nah nantinya kalau misalkan hubungan kita baik lagi, mungkin sisi Rofi yang nggak enak hati terus sedikit kepikiran tuh bakal hilang gitu, setidaknya satu persatu masalah tuh teratasi gitu loh Teh. Oke, jadi Robi ini kalau membaik atau kondisi ini sudah membaik itu membuat ke Robi ini kayak nggak kepikiran lagi, dan juga Robi nggak akan cemas mungkin ya kalau mau masuk ke kelas gitu ya untuk memulai perkuliahan mungkin. Kayak nggak terlalu males gitu ya. Ya baik, jadi nggak bakal terlalu malas gitu ya untuk masuk ke perkuliahan seperti itu gitu ya. Oke baik. Nah untuk selanjutnya kalau kamu merasakan gitu, yang Robi rasakan ketika dia menjauh dari Robi, apa yang Robi rasakan? Kayak ada sedih apa? Yang aku rasain sih sebenarnya apa ya, agak kaget aja gitu, maksudnya kok dia bisa sih kayak gitu kan, padahal kita tuh udah ngerasa sedekat itu gitu kan. Ya sedih sih ada dikit gitu ya, tapi lebih ke sakit hatinya sih Teh, sedih gara-gara sakit hati itu, karena dia tuh tiba-tiba kayak gitu tanpa aba-aba, tanpa kalimat pamit istilahnya ya, kayak gitu sih Teh. Jadi mungkin kayak ada perasaan kaget dan juga sedih, dan apa ya kayak mungkin dari Robin juga kaget yang mungkin dia melakukannya secara tiba-tiba mungkin ya. Iya. Tidak ada kata-kata apa-apa gitu ya, karena dia itu langsung keluar dari grup seperti itu gitu ya. Kayak baik. Kalau kan kau itu ada apa ya? Ada gak sih kayak yang Robi lakukan gitu agar hubungan itu bisa membaik lagi seperti itu? Yang Rofi lakuin sih sejauh ini nggak ada, cuman ketika dia chat gitu kan baru Rofi balas gitu. Cuman Rofi balasnya tuh dengan apa ya, ya seolah-olah nggak terjadi apa-apa gitu, walaupun sebenarnya Rofi tuh ada sakit hati dikit gitu kan. Itu sih Teh, kalau dia ngechat balas meskipun nggak dibalas lagi sama dia sama sekarang juga, ya udah gitu. Jadi mungkin untuk itu Robi kalau dia ngechat mungkin dijawab sih adanya mungkin ya sama Robi gitu, gak kayak dulu gitu ya, mungkin kayak Aku kan selalu ngechat juga kan, sekarang kayak
udah nggak mau gitu loh teh. Jadi kayak Rofi juga kayak menjauh mungkin ya dari teman Rofi itu. Karena kan dia itu memberikan sikap atau perbuatan yang kepada Rofi yang tidak baik seperti itu ya. Iya teh, betul. Ya walaupun sebetulnya pengennya masuk kayak dulu lagi, cuman jadi jangan terlalu dekat lagi aja gitu loh teh. Jadi jangan terlalu dekat lagi gitu ya, kayak profesional aja gitu mungkin di himpunannya seperti itu. Baik. Nah, untuk ini seberapa siap gitu Rofi untuk memulai mencoba hal-hal yang apa ya, kayak kecil itu, kayak mungkin Rofi mau memulai nih kayak ngobrol berdua seperti itu. Seberapa siap gitu Rofi untuk mulai? Dari 0 sampai 10 teh? Ya kesiapan Rofi gitu. Kalau di persen sih Rofi belum siap, karena maksudnya Rofi juga masih ada sakit hati gitu loh teh. Jadi kayak makanya Rofi tuh perlu ada dorongan juga supaya Rofi tuh bisa ketemu, bisa mengklirkan semuanya. Jadi dalam diri Rofi tuh kalau dari segi persenan kesiapannya tuh 40. 40 gitu ya. Iya. 40% ini 40% tuh maksudnya kayak ada rasa ingin kayak gitu buat ketemu terus ngomong lagi, karena sebelumnya mungkin dari diri Rofinya tuh sempat ngajak kan waktu itu teh, cuman dia nggak ada respon tuh. Jadi kalau gitu kayak yaudah kayaknya nggak akan benar gitu. Jadi Rofi ini belum siap gitu ya, dan mungkin kalau di persen itu Rofi 40% gitu ya, yang dimana 40% ini siap gitu, setengah siap gitu ya, setengahnya enggak gitu ya gitu mungkin. Baik. Nah, Tete akan memberikan skala lagi ya, yang dimana skala ini dari 0 sampai 10. Nah, dimana 0 ini Rofi ini belum ingin gitu memperbaiki hubungan dengan teman Rofi, dan 10 ini berarti Rofi ini sangat ingin gitu untuk memperbaiki hubungan Rofi dengan teman Rofi. Nah, teman Rofi ini di skala berapa nih? 7 atau 8 sih kayaknya. 7. Karena maksudnya supaya kita tuh hidup damai gitu ya. Ya karena apa ya, kita tuh makhluk sosial gitu ya, perlu ini juga ditakutkannya nanti ketika kita perlu atau apa, jadi setidaknya tidak terlalu canggung atau nggak enak gitu. Jadi kalau misalkan untuk memperbaiki mah ada kok gitu, cuma kalau misalkan dorongan untuk menindaklanjutinya tapi belum ada. Baik, jadi di sini Rofi mengambil skala 7 dan juga 8 gitu ya mungkin, karena tujuan Rofi ini ingin untuk hidup lebih damai gitu ya. Jadi tetap profesional gitu. Baik, jadi kedepannya mungkin untuk profesional mungkin ya gitu. Nah, agar bisa naik ke angka, atau kan tadi 7 atau 8, kalau naik ke angka 8 atau 9, apa yang akan Rofi lakukan? Kalau naik ke angka 8 atau 9 tuh sejauh ini sih belum ada apa yang harus aku lakuin gitu. Sebetulnya aku udah tahu solusinya tuh ngobrol gitu kan, ngajak ngobrol dia. Cuma karena dulunya sempat jadi tolak, maksudnya bukan ditolak, dalam artian gak digubris lah ya. Jadi Rofinya mau udah sampai sekarang juga gitu. Jadi kayaknya emang masalah itu harus ada mediasi gitu loh teh. Jadi ada pihak ketiga sebagai penetral gitu. Gak bisa secara berdua langsung gitu yang Rofi rasain. Jadi belum ada gitu ya untuk naik ke level 8 atau 9 gitu ya, karena di Rofi juga apa ya, tadi kalau berdua itu belum siap gitu ya, karena harus ada perantara orang ketiga seperti itu. Nah, dari Rofi ini pernah gak mencoba gitu untuk mengajak teman dari divisi gitu untuk mengajak ngobrol kayak bertiga atau berbarengan? Belum ada. Mungkin jadi belum pernah mencoba gitu ya. Karena mungkin dalam diri Rofinya masih membutuhkan waktu untuk apa ya, bisa menerima ini gitu. Baik, jadi mungkin Rofinya juga belum siap dan juga mau apa ya, menunggu gitu waktu yang pas gitu ya. Yang pas betul. Untuk Rofinya gitu, seperti itu. Baik. Nah, di sini juga ada skala ya, yang dimana skala ini tadi kan Rofi kayak ada nih mau menceritakan atau
mengajak gitu ya dengan teman atau divisi yang lainnya. Nah, dari skala 0 sampai 10 sebenarnya yakin Anda akan melakukan itu gitu. Melakukan apa sih tadi? Yang membicarakan dengan divisi teman Ropi gitu, bareng-bareng atau perantara jadi orang ketiga seperti itu. Nah, berapa ya skalanya ya? 6 sih teh, masih 6 kayaknya. Untuk sekarang saat ini 6, masih 6. Ini masih 6 gitu ya? Masih 6. Alasannya kenapa gitu Ropi memilih 6? Karena sebenarnya teman-teman divisi juga ngerasain hal yang sama. Jadi kayak mereka tuh udah males gitu loh teh, sama-sama males sebetulnya. Jadi di situ ibaratnya yang bermasalah tuh bukan kita, tapi dianya gitu. Itu sih teh, bahkan ketika kita mau ngobrol juga responnya yang kurang baik. Dia tuh kayak tiba-tiba nadanya ada kayak gitu, hubungannya kayak gitu. Jadi ke setiap orang yang nanya juga kayak males mungkin ya. Jadi skala 6 gitu ya? Masih 6 sekarang. Diambil gitu ya, karena permasalahan ini itu ada di diri teman Ropi sendiri gitu ya, karena kan teman-teman Ropi yang divisi lain itu juga kayak merasakan gitu ya, permasalahan yang Ropi alami, dan juga sikap dia itu ke teman-teman Ropi itu kayak gitu ya, kayak yang Ropi rasakan seperti itu. Oke. Kalau dari kan ada gitu ya, atau dosen gitu, nah pernah menceritakan ke dosennya atau seperti apa gitu untuk permasalahan ini? Enggak sih teh, kebetulan enggak pernah, cuman pengen gitu ya, tapi aku tuh takut maksudnya belum ada dosen yang bisa dipercaya gitu. Iya. Sebenarnya perlu banget gitu pembahasan untuk apalagi terkait internal himpunannya sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya masalah itu bukan dalam pertemanan itu aja, tapi dalam himpunannya itu sendiri. Cuman kita belum menemukan orang yang memang benar-benar bisa dipercaya buat Ropi cerita gitu. Jadi Ropi belum menemukan gitu ya untuk orang yang dipercaya sama Ropi untuk menceritakan hal tersebut seperti itu. Tapi menurut Teteh baiknya kayak gimana? Mending cerita jangan gitu untuk permasalahan ini ke dosen gitu misalkan. Untuk permasalahan ini ya menurut saya kayak cari apa ya, kayak diskusi dulu sama divisi Ropi atau teman-teman Ropi gitu, karena kan ini untuk kebaikan organisasi Ropi juga, dan juga kalau emang dia sikapnya kayak seperti itu atau menyakitkan, kita coba paksa dulu untuk diri kitanya sendiri seperti itu, kayak ini kan untuk kebaikan organisasi nih, kayak kita kan juga pengen tahu gitu permasalahan dia seperti apa gitu, dan kita juga harus ngobrol gitu pelan-pelan gitu, ajak dia gitu kenapa gitu seperti itu. Oke, baik. Nah, kan tadi mungkin ada langkah-langkah yang mungkin akan yang Anda lakukan gitu. Langkah-langkah itu seperti apa yang akan Ropi lakukan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu? Langkah yang bakal aku lakuin sejauh ini belum ada sih, karena maksudnya masih membiarkan perasaan itu ada gitu, maksudnya perasaan sakit hatinya masih aku validasi. Kayak ibaratnya aku juga butuh waktu, kalau kamu kayak gitu ya aku juga nggak apa-apa dong kalau kayak gitu kan gitu. Cuma sempat ada sedikit niatan gitu ya, pengen ngobrol secara langsung menuntaskan hal ini, selebihnya kamu bebas mau kayak gimana pun, tapi kita tuntaskan hal ini gitu kan, supaya kedepannya kita bisa profesional dan merasa damai gitu. Gitu. Cuman Ropi tuh masih stuck di mana perasaan Ropi masih rada sakit hati, dan Ropi nggak mau ada tindak lanjutnya gitu untuk saat ini mah. Walaupun sebenarnya dalam hati kecil gitu ya pengen banget berdamai gitu sama semuanya. Itu sih teh. Jadi untuk planningnya mungkin dari Ropinya belum ada kepikirannya mungkin untuk planningnya, karena untuk saat ini Ropi kayak belum bisa untuk berdamai gitu ya dengan dirinya sendiri juga mungkin diri sendiri Ropi gitu ya mungkin. Nah, karena apa ya, mungkin belum ada langkah kecil yang mungkin Ropi lakukan gitu, atau ada gak sih kayak rencana, oh iya kalau aku udah berdamai dengan diri sendiri, rencananya aku mau apa seperti itu, ada perasaan seperti itu? Ada sih teh,
kalau misalkan nanti aku bakal damai gitu ya, wishlist kita berdua waktu itu tuh pengen naik gunung kan. Setelah kegiatan kurang selesai, ayo kita naik gunung gitu kan, bareng-bareng tuh. Ya paling itu sih, kalau misalkan kita berdamai ya coba ajak lagi wishlist yang dulu gitu. Itu sih teh, kayak sebenarnya self reward antara kita berdua gitu. Baik, jadi meskipun di Ropi saat ini belum berdamai gitu ya dengan diri Ropi, tapi Ropi juga ada rencana gitu ya untuk nantinya kalau sudah berdamai dengan teman Ropi ini ada self reward gitu ya untuk naik ke gunung seperti itu. Ini. Ini. Nah, untuk self rewardnya apakah dengan Ropi berdua atau sama teman-teman divisi atau paling sama organizing committee yang lain, kita nggak akan berdua banget gitu, karena mungkin ya maksudnya ditakutkannya ya kayak gitu lagi. Jadi paling self rewardnya berapa orang gitu, 4, 5, 6 lah. Jadi mungkin akan mengajak dengan Iya, teman-teman benar. Ropi Betul. gitu ya untuk seriusnya seperti itu. Baik. Nah, tadi kan sudah ya Ropi menceritakan dari awal gitu untuk permasalahan Ropi gitu dengan teman Ropi dan juga penyebabnya dan juga dampak dari Ropinya itu seperti apa gitu. Nah, untuk saat ini perasaan Ropi itu bagaimana gitu setelah Ropi menceritakan permasalahan Ropi gitu? Ya sedikit tenang gitu teh, dan sedikit ada rasa dorongan juga, kayak kamu tuh harus bisa ngobrol gitu kan. Cuman ya mungkin dorongan itu tuh masih di bawah 5, jadi belum ada tindak yang emang benar-benar aku tuh mau besok misalkan ya ketemu, belum ada gitu ya. Cuma setidaknya aku bisa menceritakan hal ini dan sedikit lega. Jadi perasaannya ini tadi Ropi menyebutkan sedikit tenang dan juga ada dorongan ya untuk kedepannya Ropi ini mau melakukan seperti apa gitu. Nah, tenang di sini itu apa gitu menurut Ropi? Tenang ya karena maksudnya bisa meluapkan, bisa memvalidasi emosi dari diri Rofi gitu, bahwa Rofi itu kan bentuk emosi itu banyak ya, ada senang, bahagia dan sebagainya gitu kan. Nah di sini yang Rofi rasain emosinya tervalidasi bahwa Rofi itu sakit hati gitu dengan sikap dia. Jadi tenangnya tuh karena tervalidasi perasaannya gitu. Oke, jadi tenangnya ini karena rasa sakit hati ini divalidasi ya sama diri Ropi sendiri gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau ada nggak sih hal pelajaran yang dapat Ropi pelajari gitu dari permasalahan ini? Ada banget. Yang pertama, kalau sama orang tuh cukup jangan terlalu deket aja gitu. Jadi kita deket banget enggak, jauh banget juga enggak, sedang gitu kan. Yang kedua, kita bisa mencoba untuk memahami orang lain juga. Tapi sebelum memahami orang lain, kita harus memahami diri sendiri dulu gitu ya, supaya ketika ada yang berubah dan sebagainya, kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita harus bersikap kayak gimana gitu. Terus yang ketiga, ya semoga sih ini yang terakhir kalinya ya. Semoga lah yang ketiga tuh dapat pelajaran kalau misalkan ya namanya juga manusia katanya, kita bisa lebih memposisikan diri sih ketika mendapatkan permasalahan. Jadi pelajaran yang Ropi ambil ini mungkin cukup banyak ya ini. Yang pertama sih itu ada tadi kayak mungkin jangan terlalu dekat atau percaya dengan orang lain, dan juga membuat Ropi ini kayak terus kepikiran juga kayak sakit hati mungkin ya. Dan dari permasalahan juga Ropi mendapatkan pelajaran bahwa ini tuh udah cukup sekali aja gitu ya sampai satu jadi pelajaran gitu lah istilahnya. Ya baik, jadi mungkin ini tuh pelajaran untuk Ropi sendiri sebenarnya ke depannya gitu. Nah, untuk ada nggak sih langkah ini kira-kira langkah apa yang ingin Anda lakukan gitu setelah mengikuti sesi ini gitu? Yang langkah yang aku lakukan mungkin ya tadi sih buat ngobrol berdua gitu ya. Kalau nggak berdua juga setidaknya ada
perantara ya. mediasi dalam istilah hukum sama orang juga, tapi orangnya harus yang bisa menetralisasinya gitu, supaya bukan malah chaos tapi malah damai ujungnya gitu. Itu setiap paling Jadi mungkin langkah apa yang akan Ropi ambil ini kayak tadi ya, mungkin akan mengobrol berdua dengan teman Ropi itu, ataupun juga enggak, kalau berdua juga ada orang ketiga mungkin ya, teman Ropi ataupun bareng-bareng gitu, supaya tidak ada rasa apa ya, rasa yang mungkin bikin Ropi ini kayak sedih ataupun canggung seperti itu, biar nantinya enggak chaos gitu ya untuk kedepannya gitu, seperti itu. Baik. Nah, itu terima kasih gitu ya untuk Ropi, karena untuk sudah menyempatkan ke sesi konseling hari ini seperti itu. Dan juga dari tadi ada PR gitu ya, PR-nya nanti Ropi tuliskan gitu ya di kertas dampak negatifnya yang Ropi alami, dan juga hal apa sih yang perlu Ropi pelajari atau ambil seperti itu. di kertas ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk sesi konseling hari ini cukup sekian gitu. Terima kasih untuk Ropi sudah datang. Dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan masalah hidup salah satu manusia di dunia ini. Oke, mungkin cukup sekian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.